Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala jami'i ni'amihi katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala. Fattaqwa syiatullah lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa dasarul muttaqin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitur Rahim seiman sekitar yang bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama dan mestinya kita utamakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga siang hari ini dari Jumat yang penuh mulia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar, nikmatnya Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa menghadiri salat Jumat panggilan Allah di masjid yang tercinta ini. Kedua kalian salam salam semoga senantiasa tercurah seindah-indahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal indahnya persahabatan dan ukhuwah Islamiyah. Atas bimbingan beliau juga kita bisa mengenal Allah melalui salat-salat dan ibadah lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Minggu ini kita sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini salah satu bulan suci dalam agama Islam. Tidak hanya dikenal sebagai bulan yang mengandung ibadah haji, tetapi juga memiliki keutamaan istimewa pada 10 hari pertama. Keutamaan ini terkait dengan sejumlah amal dan ibadah yang sangat dianjurkan selama periode ini. Dalam hal ini, kita akan mencoba membahas mengenai keutamaan-keutamaan yang terkait dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari pertama Dzulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidak ada hari yang amal solehnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Keutamaannya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang tinggi pada amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah. Ya'dilu siyam kulli yawmin minha bi siyam sana. Wa qiyam kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar." Diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah
selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun berpuasa. 1 malam mendirikan salat malam atau qiyamul lail atau tahajud setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang kedua, keutamaan atau fadilah dari bulan suci Dzulhijjah adalah fadilah puasa pada hari Arafah. Salah satu momen penting dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari ke-9, yaitu hari Shaum Arafah. Puasa pada hari Arafah memiliki keutamaan yang begitu besar, di mana Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga puasa pada hari Arafah adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pengampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanah madiyah. Puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura atau 10 Muharram, yakni bulan depan, menebus dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abi Qatadah. Hadirin ma'asyiral muslimin, asabakumullah. Dan yang ketiga, keutamaan dari bulan suci Dzulhijjah, yakni pelaksanaan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah juga dikenal sebagai bulan ibadah haji. Saat ini ratusan ribu orang muslim dari seluruh dunia mereka berbondong-bondong ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu amal paling mulia yang dapat dilakukan dalam Islam. Namun, bagi mereka yang tidak dapat menjalankan ibadah haji, masih ada peluang untuk memperoleh pahala dan keberkahan, yakni dengan melakukan amal ibadah yang dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat, amal ibadah yang dianjurkan. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terdapat sejumlah amal ibadah yang sangat dianjurkan. Yang diantaranya, pertama, meningkatkan kualitas sholat, baik dengan memperbanyak sholat sunnah maupun sholat berjamaah seperti saat ini. Yang kedua, membaca Al-Quran secara rutin dan memperbanyak zikir atau zikrullah serta doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membaca istighfar sebanyak mungkin, memohon ampunan secara berulang-ulang. Dan yang keempat, bersedekah atau berinfak kepada yang sangat membutuhkan. Dan yang kelima, melaksanakan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diinfokan oleh panitia besar. Yang kelima, meraih keberkahan dalam kehidupan. Melakukan amal ibadah dan ketaatan pada Allah selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bukan hanya menghasilkan pahala yang besar, tetapi juga membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta meraih keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Dalam kesimpulan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan waktu yang sangat istimewa bagi umat muslim, bagi kita semua. Keutamaan dan amal ibadah yang dianjurkan selama periode ini memberikan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pengampunan, keberkahan, dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallahi azza wa jalla. Mari kita bersama-sama memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah dan mendapat manfaat spiritual yang besar. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkahan yang melimpah dalam hidup kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat seiman sakidah, asabakumullah. Kisah haji adalah kisah pengorbanan. Sama sebagaimana sejarah korban itu sendiri, tidak ada yang dapat menyuburkan iman seorang mukmin sebaik pengorbanan.
seperti pupuk menyuburkan tumbuhan. Seseorang yang berjiwa besar sangat sadar bahwa kemuliaan, kepemimpinan dan kebahagiaan tak mungkin dapat kita raih tanpa pengorbanan. Ujian merupakan syarat naik jenjang dan kepangkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di tengah umat manusia. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seberapa besar ujian dihadapi para rasul, ulama, amilin dan mujahidin. Coba bayangkan satu episode perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Bukhari meriwayatkan, kemudian Ibrahim membawa istrinya beserta anaknya Ismail alaihissalam yang sedang disusukannya, sampai ia meletakkannya di Baitullah di Dauha di atas Zamzam yang belum lagi muncul kala itu di bagian masjid yang paling tinggi. Di Mekah waktu itu belum ada manusia dan belum ada air. Ia letakkan mereka di sana. Ia bekali mereka dengan sekantung kurma dan sekantung air dan segera bergegas pergi. Ummu Ismail alaihissalam mengikutinya sambil bertanya, wahai Ibrahim, akan kemana kita pergi meninggalkan kami di lembah ini tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa? Diucapkannya kalimat itu berulang-ulang. Namun ia menjawab, ya Ummu Ismail berkata, namun Ibrahim tidak juga menolak ketika dipanggil sang istri tercintanya. Akhirnya Ummu Ismail bertanya lagi, Allah yang menyuruh melakukan ini? Ia menjawab, iya. Ummu Ismail berkata, jika demikian, tentulah iya Allah tidak akan sia-siakan kami. Kemudian ia kembali dan Ibrahim alaihissalam berangkat. Sesampainya di Tania, jalan tinggi di bukit tempat mereka tak lagi melihatnya, ia hadapkan wajahnya ke Baitullah, berdoa dengan beberapa kalimat dan mengangkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dirahmati. Ya Tuhan kami, jadikan itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 30. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat betapa lurusnya keluarga ini memandang perintah Allah, betapa ringannya mereka melaksanakan titah agung ini. Mereka utamakan ketaatan daripada kesenangan pribadi. Dari ketiga permintaan, ternyata yang pertama dimintanya agar keturunannya menjadi penegak sholat. Kemudian untuk menopang dakwah, ia minta mereka dicintai oleh umat manusia. Barulah permintaan ketiga, agar Allah memberikan mereka rezeki. Padahal keadaan sangat sulit pada saat itu. Tidak ada sanak, tidak ada kerabat, bahkan manusia belum ada. Tidak ada air dan sumber makanan. Hanya mereka berdua, seorang perempuan yang baru melahirkan dan bayi kecil yang baru beberapa belas atau beberapa puluh tahun kemudian ke depan akan diangkat menjadi rasul. Lalu di mana keluarga modern hari ini dengan keturunan yang sangat terjaga dan tercukupi,
bahkan dimanjakan makan minum mereka dibandingkan mereka yang serba kekurangan dan jauh dari kesenangan. Lihatlah bedanya keluarga dunia, benda dan nafsu dibandingkan keluarga akhirat, iman dan akhlak. Apa yang mampu dihasilkan keluarga modern dengan kecukupannya dibandingkan dengan keluarga para rasul dan orang-orang soleh dalam kekurangan mereka. Soalnya bukan soal kaya atau miskin, tetapi keterikatan dan kesetiaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat para pemakmur masjid dan jemaah kebajikan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di 10 hari bulan suci Dzulhijjah ini kelak kita bisa berpuasa tarbiyah dan berpuasa Shaum Arafah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam, ihsan, dan kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Dan juga seluruh para pekorban di masjid Jami Baitur Rahim ini mudah-mudahan juga mendapatkan rezeki yang halal thayyiban, rezeki yang lancar, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua para jamaah, para panitia juga diberi kekuatan untuk bisa berlaku adil. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum salawata. Innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.